Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Bulu. Terima kasih yang udah gabung. Semoga COVID cepat berlalu. Kali ini saya mau membahas film Knowing yang rilis pada tahun 2009. Film ini akan menceritakan seorang pria yang menemukan catatan angka yang ditulis oleh gadis kecil pada 50 tahun yang lalu, di mana catatan tersebut memprediksi bencana-bencana hingga akhir kiamat. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan seorang guru yang bernama Taylor. Ia menyampaikan bahwa sekolah mereka akan diadakan acara peresmian sekolah. Pihak sekolah memberikan kesempatan kepada muridnya untuk memberikan ide acara tersebut. Lalu ide dari seorang siswi yang bernama Lucinda lah yang dipilih. Ide tersebut adalah menanam sebuah kapsul waktu dan diisi dengan seluruh gambar para murid yang menggambarkan tentang masa depan sesuai imajinasi mereka. Lalu kapsul tersebut akan ditanam di depan gedung sekolah dan akan dibuka setelah 50 tahun kemudian. Akhirnya mereka semua menggambar sesuai dengan imajinasi mereka. Namun anehnya Lucinda tidak menggambar melainkan menuliskan angka hingga memenuhi kertasnya. Gurunya pun langsung mengambil kertas Lucinda karena waktunya telah habis. Lalu hari peresmian sekolah tiba. Kapsul tersebut ditanam di depan gedung sekolah dan dihadiri oleh seluruh guru, murid, dan orang tua murid. Saat kapsul ditanam, Lucinda hanya menatap dari kejauhan dengan tatapan kosong. Malam harinya Lucinda dinyatakan hilang. Semua orang dan petugas keamanan mencari Lucinda di seluruh area sekolah. Taylor mencari Lucinda di ruang bawah tanah. Lalu Taylor membuka sebuah ruangan dan betapa terkejutnya Taylor, ternyata ia menemukan Lucinda yang sedang mencoret-coret pintu tersebut menggunakan tangannya hingga berdarah. Lalu scene berganti pada 50 tahun kemudian. Lalu kita diperkenalkan seorang laki-laki yang bernama John dan anaknya bernama Caleb. John ini adalah seorang dosen yang mengajar di salah satu universitas. Sedangkan Caleb adalah seorang murid yang sekolah di tempat Lucinda dahulu sekolah. John menghadiri acara sekolah anaknya. Acara tersebut adalah pengangkatan kapsul yang telah ditanam 50 tahun yang lalu. Lalu acara tersebut dibuka dengan pemotongan pita oleh Taylor yang sudah menjadi nenek-nenek. Akhirnya kapsul tersebut dibuka. Gambar-gambar tersebut dibagikan kepada seluruh anak-anak murid yang ada di sana. Semua murid mendapatkan gambar yang sangat menarik, namun Caleb mendapatkan gambar Lucinda yang bertuliskan angka-angka. Saat sedang melihat angka-angka tersebut, Caleb melihat seorang pria misterius dari kejauhan. Lalu scene berganti di mana John menemukan kertas gambar Lucinda yang dibawa oleh anaknya. Ia merasa heran dengan angka-angka tersebut. Ia penasaran dan mencoba memecahkan kombinasi angka tersebut. Ia menemukan sebuah tanggal yaitu 9 November 2001. Lalu ia mengetik tanggal tersebut di internet dan menemukan sebuah insiden kecelakaan dengan korban sebanyak 2.996 yang sesuai dengan angka di sampingnya. John yang semakin penasaran mengecek semua angka-angka tersebut. Dan akhirnya John sangat terkejut dengan apa yang ia dapat. John menemukan bahwa angka-angka tersebut adalah sebuah tanggal yang merujuk pada sebuah kejadian ataupun bencana yang terjadi setelah Lucinda menulisnya. Tidak hanya menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun, tulisan tersebut juga menunjukkan korban yang meninggal secara akurat. Lalu esok harinya John menemukan pil dan menceritakan semua tentang angka-angka tersebut. Lalu John juga menjelaskan bahwa besok terdapat suatu kejadian yang akan memakan korban sebanyak 81 orang. Namun Phil tidak mempercayai hal tersebut dan menganggap semua itu hanya kebetulan. John yang kesal langsung pergi meninggalkan Phil. Lalu John menemui Taylor dan menanyai sosok Lucinda. Taylor pun menceritakan kepribadian Lucinda yang sangat misterius.
Ia juga menceritakan kejadian menghilangnya Lucinda setelah kapsul tersebut ditanam. Lucinda ditemukan sedang mencoret-coret pintu menggunakan jarinya hingga berdarah. John ingin menemui Lucinda, namun sayang Lucinda telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu malam harinya John menonton TV untuk memastikan bahwa adanya kejadian yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 81 orang seperti pada tulisan angka Lucinda. Akan tetapi tidak ada satupun berita yang menunjukkan adanya kejadian yang menimbulkan korban jiwa sebesar 81 orang. Esok harinya John kesiangan karena kelelahan hingga ia telat menjemput anaknya. Di tengah jalan ia terjebak macet. Saat sedang menelpon temannya, tanpa sengaja ia melihat titik-titik koordinat pada GPS mobilnya. Lalu ia cocokkan titik koordinat angka tersebut dengan angka-angka milik Lucinda. Betapa kagetnya John, ternyata angka-angka milik Lucinda tersebut tidak hanya menunjukkan tanggal, bulan, tahun, dan jumlah korban saja, tetapi juga lokasi kejadian. John juga menyadari bahwa kejadian selanjutnya akan terjadi tepat pada posisi John sekarang. John memutuskan keluar dari mobil dan mencari tahu penyebab kemacetan tersebut. Tidak lama kemudian terlihat pesawat yang hilang kendali. Pesawat tersebut meledak dan hancur berkeping-keping. John pun pulang ke rumahnya dan tanpa sengaja ia melihat berita kejadian jatuhnya pesawat tersebut. Ternyata benar saja, kejadian tersebut memakan 81 korban jiwa tepat seperti angka-angka yang ditulis oleh Lucinda. Phil yang khawatir dengan keadaan John pergi menemuinya. Sesampainya di sana, John menceritakan bahwa angka-angka tersebut nyata dan ditunjukkan kepada seluruh umat manusia agar bisa menghadapi apa yang akan terjadi. John juga menceritakan bahwa tersisa 2 kejadian lagi yang masih belum terjadi. Phil menyarankan agar mengabaikan angka-angka tersebut karena tidak ada yang bisa untuk dilakukan. Setelah mengobrol panjang, akhirnya Phil pulang. Malamnya, seleb dihampiri oleh pria misterius. Pria misterius tersebut mencoba memperlihatkan sesuatu. Saat seleb melihat keluar jendela, ia melihat bumi yang telah terbakar. Seleb yang ketakutan langsung teriak. John yang mendengarnya langsung menemui seleb. John mencoba menenangkan seleb. Tanpa sengaja ia melihat pria misterius tersebut. John langsung mengejarnya, namun pria misterius tersebut sudah menghilang. Esok harinya John dan seleb mendatangi alamat Lucinda. Ia melihat seorang ibu dengan anaknya keluar dari rumah tersebut. John mengikutinya dan sampai di sebuah museum. John berkenalan dengan wanita tersebut yang bernama Diana. Diana adalah anak dari Lucinda. John menjelaskan semua tentang ramalan yang ditulis oleh Lucinda. Namun Diana tidak mempercayai hal tersebut dan pergi. Malamnya, John memeriksa angka-angka tersebut dan menemukan bahwa akan ada sebuah kejadian yang akan memakan korban jiwa sebanyak 170 esok hari. Esok harinya, John pergi ke tempat saudaranya dan menitipkan seleb. Lalu John langsung pergi ke titik koordinat sesuai dengan angka-angka tersebut. Ternyata tempat tersebut adalah stasiun bawah tanah. John pun mencoba mencari sesuatu yang janggal agar ia dapat menyelamatkan 170 korban jiwa tersebut. Lalu John menemukan seorang pria yang mencurigakan. Pria tersebut lari dan John mengejarnya. Polisi yang melihat kejadian tersebut mencoba mengejarnya, namun ternyata orang tersebut hanyalah pencuri DVD. Tiba-tiba datang kereta api melaju dengan kecepatan tinggi yang hilang kendali. Kereta tersebut menabrak semua yang ada di depannya. Untung saja John berhasil selamat. John semakin yakin bahwa ramalan yang dibuat oleh Lucinda adalah benar. John lalu pulang ke rumah dan melihat Diana dan anaknya. Diana pun menceritakan bahwa sebenarnya ia mengetahui tentang kebenaran Lucinda. Akhirnya Diana mengajak John pergi ke rumah di mana Lucinda pernah tinggal untuk mengasingkan diri. Ternyata di rumah tersebut terdapat banyak sekali koran-koran yang berisi berita bencana. Lalu John mengangkat ranjang yang ada di rumah tersebut. Betapa kagetnya mereka karena tulisan tersebut bertuliskan everyone else yang artinya semua orang. Lalu John menyadari bahwa tulisan EE yang ada di akhir tulisan Lucinda adalah everyone else. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, John menceritakan bahwa dirinya dan Caleb sering diganggu oleh pria misterius. Dan ternyata Diana dan Abby juga mengalami hal serupa. Keesokan harinya, John melihat Abby sedang mewarnai sebuah lukisan yang mereka dapatkan di rumah Lucinda semalam. Tiba-tiba John menyadari sesuatu dan langsung pergi ke suatu tempat. Di tempat tersebut, John memeriksa kembali penemuannya beberapa waktu lalu tentang matahari. Ia menemukan bahwa akan ada ledakan dari matahari dan akan menghancurkan lapisan ozon yang membuat semua makhluk hidup di bumi musnah. Akhirnya John menyadari bahwa ramalan terakhir dari Lucinda adalah sebuah kiamat. John yang mengingat kejadian hilangnya Lucinda mengajak Diana, Abby, dan Caleb ke sekolah Lucinda. Di sana John mengambil pintu yang pernah dicoret-coret oleh Lucinda menggunakan tangannya. Diana yang merasa aneh dengan tingkah John, Diana meminta John untuk cepat pergi dan berlindung di dalam goa. Namun John tidak memperdulikan Diana dan fokus mengetahui tulisan yang dibuat oleh Lucinda. Diana yang sangat panik memutuskan pergi bersama Caleb dan Abby. John akhirnya mengetahui angka tersebut dan memasukkan angka tersebut ke koordinat GPS dan menunjukkan suatu tempat. Saat John keluar, ternyata Diana dan anak-anak telah pergi. Dengan cepat, John langsung mengejar mereka. Lalu Diana berhenti di sebuah pom bensin dan ia melihat sebuah berita darurat. Berita tersebut menyuruh agar semua orang untuk menyediakan sambil bersembunyi di bawah tanah dan jangan keluar. Diana yang mengetahui hal tersebut langsung menelpon John dan memberitahu lokasinya. Diana juga meminta agar John mengikuti arahannya untuk bersembunyi di dalam goa. John menjelaskan bahwa semua itu akan sia-sia karena radiasinya yang dihasilkan akan menembus hingga kerak bumi. Saat mereka sedang berbicara, pria misterius tersebut membawa kabur anak-anak mereka. Diana yang panik langsung mengejar mereka. Namun naas, mobil Diana tertabrak truk hingga Diana tewas. Akhirnya John menemukan Diana yang sudah tewas. John lalu memutuskan pergi ke titik koordinat itu sendiri. Lalu ia sampai di titik koordinat tersebut dan menemukan pria misterius tersebut. Tak lama muncul Caleb dan Abby. Caleb berkata pada John bahwa pria misterius tersebut tidak jahat. Pria misterius tersebut mengatakan bahwa ia memilih Caleb dan Abby untuk diselamatkan. Tiba-tiba muncul sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar. Caleb mengajak John untuk ikut bersamanya, namun tidak diperbolehkan oleh pria misterius tersebut karena hanya orang-orang yang terpilih yang bisa ikut bersamanya. Akhirnya John harus merelakan Caleb dan Abby pergi bersama pria misterius tersebut untuk diselamatkan. Tiba-tiba entah mengapa pria misterius tersebut berubah menjadi cahaya. Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan John. Lalu kita diperlihatkan ternyata ada banyak pesawat yang serupa yang pergi meninggalkan bumi. Bisa disimpulkan bahwa ada orang-orang pilihan lain yang dibawa oleh pesawat tersebut. Keesokan harinya John mendatangi rumah orang tuanya. Mereka pun berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Tak lama ledakan matahari tersebut terjadi. Ledakan tersebut menghancurkan semua yang ada di bumi. Di akhir film, kita diperlihatkan Caleb dan Abby yang berada di suatu tempat planet lain yang begitu indah. Bisa disimpulkan mereka berdua akan memulai kehidupan yang baru bersama dengan orang-orang terpilih lainnya. Dan film pun berakhir. Oke, segitu aja alur cerita Knowing. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!